Ini sebenarnya sudah mempunyai istri dan anak yang tinggal di Jombang. Tapi saat itu Anto tinggal di Tulungagung sendirian karena kerjaannya. Anto pernah menjadi ketua di sebuah pencaksilat yang ada di Tulungagung. Tapi ia pun berhenti dari organisasinya karena ia memutuskan untuk kerja di Taiwan sebagai buruh di peternakan kambing yang kerjanya tukang motongin kambing. Dan setelah beberapa tahun kerja di Taiwan, ia pun balik ke Indonesia dan tinggal di Tulungagung. Dia pun kerja sebagai agen jual beli mobil bodong sejak pulang dari luar negeri. Dan disinilah ia mulai kenal dan pacaran sama Ana, dan Anto pun sering mampir dan nginep di kosan Ana. Mereka beralasan kalau mereka sudah menikah siri supaya diizinkan untuk tinggal bareng, begitu juga ke keluarga dan orang tua Ana. Dari tahun ke tahun hubungan mereka baik-baik saja sampai akhirnya di tahun 2024 mereka pun mulai sering bertengkar karena Anto merasa cemburu Ana suka dekat dengan laki-laki lain dan nuduh Ana suka masukin laki-laki lain ke kosannya kalau lagi gak ada Anto. Dan disinilah mereka pun bertengkar hebat. Setelah bertengkar, Anto pun berhasil membujuk Ana dan mereka pun kembali baikan. Lalu Anto meminta Ana untuk menjemputnya di terminal bus yang ada di Tulungagung untuk mengajak Ana ini sekedar berjalan-jalan. Ana pun menjemput Anto menggunakan mobilnya sekitar jam 5 sore. Setelah mereka bertemu, Anto mengajak Ana untuk jalan-jalan ke kota Kediri dan malam itu juga mereka pergi ke kota Kediri dengan jarak sekitar 1 jam dari tempat mereka bertemu. Setelah sampai di Kediri sekitar jam 10 malam, mereka pun bermalam di hotel yang ada di sana dan setelah check-in mereka pun beristirahat dan mengobrol yang ternyata mereka pun mulai bertengkar kembali karena Anto masih merasa cemburu soal Ana yang masukin laki-laki ke kosannya. Nah, karena Anto merasa kesal, akhirnya ia pun mencekik Ana dan Ana pun berusaha untuk melepasin tangan Anto. Tapi karena Anto adalah mantan ketua pencaksilat, Anto pun langsung menjatuhkan Ana dan membenturkan kepalanya ke lantai yang membuat Ana gak sadarkan diri lagi. Anto ini mengira kalau Ana ini cuma pingsan dan nunggu sampai 1 jam Anto mencoba membangunkannya, tapi Ana gak bangun-bangun yang ternyata Ana sudah meninggal dunia pukul 11:30 malam. Anto langsung panik dan bingung karena gak tahu harus gimana sama Ana ini. Jadi dia pun mulai berpikir untuk menghubungin temennya yang ada di Tulungagung buat ngambil koper merah yang ada di rumahnya karena dia berpikir akan membuang Ana ini di dalam koper. Temennya yang gak tahu apa-apa langsung ngambil dan nganterin koper itu ke hotel tempat Anto yang ada di Kediri. Sambil nunggu temennya datang, Anto pergi membeli lakban, plastik wrap, dan pisau di minimarket yang ada di dekat hotel. Sampai sekitar jam 1 dini hari, teman Anto baru sampai